Semua orang tentunya mengidamkan pasangan terbaik. Betul Ustaz. Meskipun ada kata kalimat masa lalunya kelam, masa lalunya tidak baik, tetapi untuk calon ayah, calon ibu, untuk anak-anaknya tetap mengharapkan yang terbaik tentunya. Sehingga ada istilah bagaimanapun juga seorang pencuri tetap mengharapkan anaknya tidak mau jadi pencuri. Betul. Dalam hal pasangan pun seperti itu. Dan tema ini menjadi sangat penting. Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk merenung bagaimana betapa bahagianya seseorang ketika berumah tangga, Kang Budi, mendapatkan pasangan. Anggap seorang laki-laki mendapatkan seorang istri, istrinya baik, istrinya salihah, istrinya pengertian, istrinya kemudian dia benar-benar bisa memberikan perhatian, penyayang. Bagaimana kita bisa membayangkan kehidupan yang sangat menyenangkan, penuh dengan kebahagiaan, ibadah yang kemudian bersama hingga menuju ke surga itu akan terwujud. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana orang yang kemudian salah memilih pasangan. Betul Ustaz. Kemudian ketika mereka telah merasa salah memilih pasangan, tergesa-gesa, terburu-buru memilih, hingga kemudian setelah berumah tangga kenyataan tidak sesuai harapan. Betul. Menjengkelkan, ternyata banyak bicara, ternyata adalah seorang pemalas, mau istri mau suami. Maka bagaimana kita bisa membayangkan kehidupan yang penuh dengan kejengkelan, kehidupan yang penuh dengan kerumitan, tiada ketenangan, orang jadi tidak betah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Lalu apa kabarnya kita yang dulunya bergelimang dosa, mungkinkah dapat jodoh yang salihah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di direct message Instagram kami mengikuti kajian yang sebelumnya. Kami tim redaksi Inilah Quran Channel akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bersama guru kita Ustadz Ali Husan. Makasih Ustadz udah datang di sini. Alhamdulillah, sama-sama. Kita Di sela-sela kesibukannya sebagai pembimbing umroh, Ustadz juga merupakan salah satu pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Quran ya Ustadz. Betul, ya? alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, taufik dan hidayah dari Allah. Kesempatan hari ini Kang Budi tentunya adalah kesempatan teristimewa. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal terbaik bagi seorang mukmin adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk bisa hidup jauh lebih baik lagi dari masa lalunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah amal soleh kita, diampuni seluruh khilafan kesalahan kita di masa lalu, dan mudah-mudahan nanti kita di yaumil kiamah kembali bersama berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tetap kita berdoa mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah untuk habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita umat yang insyaallah ya istiqamah mengikuti langkah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan terbesar kita adalah di yaumil kiamah kita diakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya, jadi kasus ini banyak sekali dialami oleh kawan-kawan mungkin yang sekarang lagi istilahnya mau menjemput jodoh Pak Ustadz. Siap. Dulu hidup di lingkungan yang maaf ya dalam tanda petik jauh dari syariat Islam gitu. Jadi kehidupan di sana itu membangun satu pandangan atau satu pola pikir dalam mencari jodoh gitu. Jadi kita pengen jodoh yang duniawi lah ya Ustadz ya. Mungkin semua tahu hidayah Allah datang tiba-tiba dan berubahlah pandangan itu berubah. Intinya ingin jodoh yang salihah karena kata Ustadz tadi dibuka, kita sejahat-jahatnya kita ingin anak yang soleh. Dan istri adalah madrasah di yang rumah pertama, gitu, yang pertama di rumah. Hal terpenting yang harus difahami adalah kita ambil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memang awal mulanya adalah
bagaimana seorang laki-laki harus memilih perempuan. Betul. Oleh karena itu kalimatnya tunkahul mar'atu li arba'in. Bahwa ini hadisnya umum, masyhur sekali ini ya. Bahwa wanita itu dinikahi li arba'in karena 4 perkara. Yang pertamanya adalah Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertamanya adalah lima liha karena hartanya. Betul. Yang kedua adalah lihasabiha, martabat atau nasabnya. 3 lijamaliha, cantik tampannya. Betul. 4 lidiniha, agamanya. Di akhir sesi Rasulullah menyebutkan fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah agama. Dengan memilih agama itu taribat yadak, jika engkau tidak memilih agama maka tanganmu akan nempel di tanah. Nah, kita akan fahami tentang makna ini. Jadi kriteria pertama, baik itu untuk bagaimana calon suami ideal, bagaimana calon istri ideal, yang pertamanya adalah dari tafsir hadis ini, para ulama menyebutkan setidaknya ada 2 tafsiran hadis ini. Tapi yang paling masyhur adalah Rasulullah ini, contoh kata Imam Nawawi rahimahullah dalam mensyarah hadis ini, yang dimaksud oleh Rasulullah tentang 4 kategori pilihan bukan berarti urutan. Betul. Bukan berarti cari yang harta banyak, cari yang martabatnya tinggi, cari yang cantik, cari yang tampan, bukan. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah, sangat mungkin yang dimaksud Rasul adalah keumuman orang memilih pasangan. Jadi keumuman orang milih pasangan, mau laki mau perempuan, rata-rata yang dilihat adalah 5 lihat. Rata-rata melihat harta dulu, gitu. Rata-rata. Yang kedua baru hasabiha. Apa tuh hasabiha? Martabatnya. Baru yang ketiga lijamaliha, ketampanan, kecantikannya. Artinya adalah kata Imam Nawawi, maksud dari baginda Nabi yang paling mungkin adalah keumuman orang memilih-milih kategori pasangan adalah berdasarkan tadi kriteria anggaplah duniawi. Tapi Rasul mengakhirkan tentang agama. Kata Rasul SAW, fadfar bidatid din. Tapi pilihlah agamanya. Taribat yadak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Rasulullah setelah menyebutkan poin 1, 2, dan 3, maka menspesialkan, mengkhususkan. Jika orang ingin selamat, jika orang ingin tenang hatinya, tentram jiwanya dalam rumah tangga, tiada lain kecuali fadfar bidatidin, memilih agama. Jadi kalau ada pertanyaan kriteria ideal itu suami ideal, calon istri ideal, maka poin pertama adalah melihat agamanya. Apa agama yang dimaksud? Para ulama mengatakan maksud dari agama di sini adalah sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sudut pandang terbaik melihat calon ideal itu adalah dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan baru, tolok ukur takwa ini agak rumit. Dalam artian dia sesuatu yang abstrak. Dia bukan sesuatu yang kita bisa lihat dengan zahir. Bukan hanya karena pakai baju koko. Bukan hanya karena dia pakai peci, lantas kita menilai bahwa ini orang soleh. Nggak bisa. Mungkin Kang Budi pernah dengar ada berita seorang laki-laki, kemudian dia nyasar di Facebook akhwat-akhwat, lantas dia menyatakan suka dan berkenan, lantas berumah tangga, sudah menikah ditinggalkan, ya, betul. Terus nikah lagi, ditinggalin lagi. Ini jadi kalau kita menilai sudut tolok ukur bahwa takwa dari tampilan, akan banyak yang terjebak dan tertipu. Betul, Ustaz. Ini sangat kejadian. Oleh karena itu sudut takwa ini, sudut agama ini sesuatu yang abstrak. Maka penilaian itu harus dari berbagai sudut. Betul. Tidak bisa dari lahiriah saja. Betul. Salah satunya mungkin kita bisa bertanya kepada keluarga, kepada temannya. Betul. Coba dong, pengen tahu karakternya gimana si fulan ini, si akhi, si ukhti ini. Kira-kira sholatnya bagaimana? Barangkali kalau tilawahnya seperti apa. Nah, sudut ini yang mungkin kita bisa nilai itu, bukan dari lahiriah orangnya, tetapi dari sudut lain yang kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Satu. Jadi yang ideal itu baik calon suami ataupun calon istri adalah dari sudut pandang agamanya. Agamanya dulu. Nah, itu agamanya dulu. Kemudian kita tambah sudut pandang lain, misalkan cocoknya seseorang jadi calon suami ideal. Yang kedua adalah penyayang. Penyayang tuh sangat penting sekali. Kenapa penyayang sangat penting? Saya biasa memahamkan begini. Kalau suami memahami bahwa istri dan anak itu adalah amanah, dia akan sayang. Betul. Tapi kalau seorang suami memahami istri dan anak adalah milik, akan sewenang-wenang, Kang Budi. Kita contohkan misalkan, kita tanya, ada teman kita
yang punya kendaraan, anggap mobil atau motor. Mobilnya ini kok mogok-mogokan, motornya kok belum dicuci. Dia lalu mengatakan teman kita, terserah saya dong, mobil saya, motor punya saya, hak saya dong, dicuci apa enggak, bawa ke bengkel apa tidak. Kalau persepsi orang memahami bahwa anak istri adalah milik, dia akan senang-senang. Tapi kalau orang memahami bahwa persepsi istri adalah amanah dari Allah, dia akan penyayang. Dia akan penyayang. Contohnya penyayang apa? Maka dia akan jauh lebih mudah menerima kekurangan daripada kelebihan. Nah, kita ambillah 2 poin ini saja dulu. Ya. Untuk melihat bahwa dia penyayang, bagaimana caranya? Maka sebagian guru mengatakan, lihat saja bagaimana perlakuan dia terhadap orang tuanya. Lihat saja bagaimana perlakuan dia terhadap ibunya. Bagaimana perlakuan dia terhadap kakak perempuan atau adik perempuannya atau saudari perempuannya. Maka di sana akan terlihat dia penyayang atau tidak. Ini diantara 2 tolok ukur penting. Ya, bagaimana suami itu calon suami ideal dalam pandangan syariat. Hadisnya Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, kata Rasul, dan akulah yang terbaik terhadap keluarga. Ya, Masya Allah. Ini 2 tolak ukur. 2 tolak ukur. Suami ideal tuh begitu. Dan ini meluruskan banyak pemahaman yang mungkin menyimpang ya Ustaz. Banyak yang lama banget gitu. Milihnya tuh lama karena pengen 4-4-nya. Agamanya bagus, fisiknya cantik atau ganteng, hartanya banyak, dari keluarga terpandang gitu. Masya Allah. Jadi ini kan sunnah dari Rasulullah, nggak apa-apa saya nunggu. Yang penting yang sempurna. Nah itu juga mungkin pemahaman yang agak-agak salah. Dan akhirnya kalau saya tarik garis besar dari Ustadz tadi bahwa agamanya lah dulu gitu. Semua akan bermula pada agama. Betul Ustadz. Itu. Tetapi para ulama mengatakan bukan berarti tidak boleh ketika seseorang menikah karena cantik. Karena tampan, bukan berarti tidak boleh. Itu persoalan selera. Tapi yang fundamentalnya adalah, yang asasinya adalah agama. Tapi lebihnya kalau kemudian plus bonus, sudah soleh atau solihah, tambah cantik atau tampan, tambah kaya lagi. Itu. Dari keluarga terpandang pula gitu. Keluarga terpandang pula, itu bonusnya lah. Anggap seperti itu gitu. Tapi mungkin 1001 kali ya. Ya Ustaz. Mungkin. Nah ini nih 1001 bro. Kayaknya 1001 makanya agamanya aja dulu lah. Insya Allah. Tapi ada pandangan yang kita pikir kalau mengkaji dalam fikih itu, Imam Ahmad bin Hambal beliau menyebutkan begini, kata Imam Ahmad, jika seorang laki-laki ada suka kepada seorang perempuan dan bermaksud meminangnya, maka kata Imam Ahmad, jangan kau tanyakan dulu tentang kesolihannya, kata Imam Ahmad. Betul. Tapi tanyakan terlebih dahulu tentang parasnya, cantik apa tidak. Ini menurut sebagian orang kok aneh, bukankah dalilnya fadfar bidatidin? Tapi ada alasan lain dari pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika engkau bertanya tentang bagaimana parasnya, cantik apa tidak, karena nanti dalam sesi ta'aruf ada istilah nazar, Kang Budi. Nazar itu diperbolehkan bagi yang melamar untuk melihat wajah daripada si wanita yang akan dilamar itu, dipinang itu, untuk menarik perhatian apa tidak. Nah kemudian kata Imam Ahmad, jika kemudian si laki-laki ini saat melihat parasnya tidak suka, maka ketika dia menolak tidak ada persoalan, tidak lanjut, tidak akan jadi menikahnya, tidak. Kenapa? Karena kita ada ketidakcocokan. Tapi kalau kemudian sudut yang dilihat adalah agamanya dulu yang dilihat, solihah, bisa ini, bisa dan itu. Lanjut ke sesi yang kedua, kemudian nazar, kemudian nampak wajahnya tidak menarik hati, ketika dia akan memutuskan, enggak deh, maka ini secara syariat akan ada kesulitan, kesalahan besar. Ini penolakannya kan tadi agamanya udah setuju, bagus. Betul. Tapi pada saat lihat wajah kok tidak suka, berarti ini gara-gara wajah ya, padahal solihah kan ini. Iya betul. Nah, sementara kata Rasul, siapa orang yang menolak seorang yang datang, kemudian dia adalah seorang yang soleh dan ditolak, ya gitu, maka dia akan terkena fitnah, kata Rasulullah. Iya betul. Nah akhirnya kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, baiknya jika seorang laki-laki mau bertanya, mau proses ta'aruf itu, maka terlebih dahulu dia tanya paras saja dulu. Paras saja dulu berarti. Baru yang kedua kesolihannya. Jadi kalau dia di saat menolak di sesi 1 nggak apa-apa, karena nolak karena paras, bukan karena agama.
Ya. Tapi kalau kemudian dia tanya mana agamanya, keren, hebat, bagus, kecantikannya seperti apa, pas nazar tidak berkenan, nggak suka deh. Nah ini bisa jadi fitnah. Nah ini yang jadi Nah itulah faktor. maksud dari Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Itu Berarti kriteria ini, gitu. tergantung kesiapannya dulu nih ya. Iya, Bagaimana? Misalkan betul. saya mau melamar, kalau saya memang benar-benar yakin dengan agama itu cukup, nah maju gitu Ustaz. Masya Allah. Kalau mau paras dulu ya pilih aja dulu. Allahu Akbar. Ini yang pengen saya luruskan juga untuk pemahaman yang kemudian kita pikir tidak tepat. Ketika orang mengatakan bahwa jodoh adalah cerminan. Hati-hati ini. Saya pikir ketika ada yang tadi bertanya bagaimana Fir'aun dengan Asiyah bukan Aisyah. Aisyah gitu. Jadi Aisyah ya, Asiyah bukan Aisyah. Jadi begini persoalannya. Ini kan dalam Quran surah An-Nur ayat 26. Orang sering mengatakan bahwa yang baik untuk yang baik, yang kemudian yang al-khabith, yang buruk untuk yang buruk. Jadi secara tafsir begini, surah An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil khabithin. Bahwasanya wanita yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek. Oke, yang berikutnya adalah wal khabithuna lil khabithat. Dan kemudian laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek. Berikutnya wat thayyibat lit thayyibin. Perempuan-perempuan baik untuk kemudian siapa? Untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, laki-laki yang baik, lit thayyibat, untuk perempuan-perempuan yang baik. Para ulama mengatakan ini tidak ada kaitan dengan persoalan jodoh. Hati-hati. Kata para ulama dalam tafsir dulu mengatakan ini adalah pensucian Allah terhadap Siti Aisyah yang dituduh Siti Aisyah ini berselingkuh dengan Sofwan. Ketika hadis ifki ini bahwa saat itu kan Rasulullah sudah pergi berangkat, Sofwan disuruh oleh baginda Nabi untuk mengklirkan area, mungkin ada yang tertinggal orang atau barang, ternyata Siti Aisyah ketiduran. Ketika dibangunkan, wahai Ummul Mukminin, wahai istri Rasulullah, ibunda orang yang beriman, Anda ketinggalan, yang lain sudah berangkat. Maka Siti Aisyah disuruh naik ke atas unta tersebut. Hingga kemudian Sofwan memegang tali kekang. Dibawalah kemudian menuju Rasulullah. Orang munafik Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebutkan, memberikan informasi yang hoax begitu ya, bahwasanya Siti Aisyah istri Nabi telah berselingkuh dengan Sofwan. Sampai Siti Aisyah itu diboikot juga oleh Rasulullah, tidak diajak berbicara. Itu maksudnya ya Rasul antara percaya dan tidak selama kurang lebih 30 sampai 40 hari. Ayat ini kata para ulama termasuk ayat pensucian terhadap Siti Aisyah. Maksudnya apa? Bahwasanya perempuan-perempuan yang buruk itu buat laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk buat perempuan-perempuan yang buruk. Laki-laki perempuan-perempuan yang baik, makanya yang perempuan didahulukan, ini kalimatnya. Perempuan-perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, baru berikutnya laki-laki baik buat perempuan baik. Maksudnya adalah Siti Aisyah ini adalah seorang wanita baik, adalah seorang wanita suci yang dinikahkan Allah dengan laki-laki terbaik. Kata para ulama ahli tafsir mengatakan yang disebut at-thayyib di sana adalah merujuk kepada Rasulullah. At-thayyibah di sana merujuk kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi persoalan tentang yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk ini tidak ada kaitan sama sekali dengan cerminan. Tidak ada. Ini karena khusus untuk membersihkan, mensucikan Siti Aisyah dari tuduhan itu. Itu satu ya. Berikut. Nah, persoalan berikutnya, bagaimana Ustaz tadi kalau Fir'aun sendiri dapat istri yang salihah? Ya, ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itulah dia, karena tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut yang istrinya juga sama, tidak beriman? Artinya adalah sangat bisa mungkin sangat mentah. Ketika ada teori yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk, itu mentah teori itu. Yang disebut dengan jodoh adalah cerminan. Nah, dalam bahasa syariat namanya adalah sekufu. Betul. Sekufu ini yang akan kita perdalam. Betul. Kita lanjutkan Kang Budi? Boleh, lanjut langsung Ustaz. Nah, hadisnya begini. Jadi Rasul ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi menyampaikan pada Ali, kata Rasul, "Ya Ali, salasun la tuakhirha." Ada 3 perkara yang engkau tidak boleh mengakhir-akhirkan untuk mengerjakannya. Yang pertama, as-salatu idza atatha. Salat ketika telah tiba waktunya, jangan diakhir-akhirkan. Betul. Yang kedua adalah al-janazatu idza hadarat, yaitu jenazah ketika dia telah siap untuk dimakamkan. Jangan diakhir-akhirkan. Dan yang ketiga adalah al-yimmu, yaitu seorang yang akan menikah
idza wajadat laha al-ka'fa, yaitu ketika seseorang yang telah siap menikah, ketika telah datang calon yang dia sekufu. Yang disebut sekufu adalah dia ada kesetaraan, ada kesesuaian. Muncullah kalimat sekufu dari sini, menikah dengan yang bersesuaian. Nah, kita luruskan tentang masalah sekufu. Pikiran orang, sekufu itu jangan jauh-jauh nih usianya. Betul. Nggak boleh jauh-jauh. Kalau kita kan di Indonesia distandarkan. Anggaplah idealnya wanita 20, laki-laki 25. Betul. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jomplang nanti kita tidak sekufu, tidak selaras, tidak serasi. Itu terbantahkan dengan pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Betul. Rasulullah itu usia 25, Siti Khadijah 40. Jedanya 15 tahun. Terbantahkan. Sekufu tidak bermakna usia tidak jauh tapi berdekatan. Terbantahkan. Betul. Bagaimana Rasul? Yang kedua adalah orang mengatakan sekufu itu adalah harus persoalan sama dalam ekonomi. Iya, betul. Biar tidak jomplang. Katanya begitu kan? Ini pun akan terbantahkan. Jadi mereka yang kemudian mengatakan bahwa harus sesuai ekonominya sama, biar kemudian tidak ada yang menjadi tertekan. Contoh misalkan pernikahan antara Asma binti Abu Bakar. Betul. Anak orang kaya dong. Abu Bakar tuh hartanya luar biasa. Tapi menikah dengan Zubair bin Awwam. Ya. Zubair ini kan seorang yang kemudian seorang yang miskin. Ini pun terbantahkan, sekufu tidak ada persoalan dengan ekonomi. Betul. Dan yang ketiganya adalah sekufu tidak ada persoalan. Untuk yang ketiga itu apa? Oke, nantilah kita lihat ya. Betul. Yang ketiganya. Yang jelas kata Imam Maliki, kata Imam Syafi'i, yang disebut sekufu itu cuma satu, agama. Sekufu dalam hal agama itu satu, akidah. Akidahnya benar. Bukan akidah yang menyimpang. Betul. Satu. Yang kedua adalah dalam persoalan ibadah yang benar. Ibadahnya pun ibadah yang benar, ibadah yang memang merujuk kepada Rasulullah. Nah, cari itu yang sekufu yang begitu. Ya, mungkin. Yang ketiga akhlak. Inilah pemahaman tentang sekufu, akidah, ibadah, akhlak. Itulah cari yang sekufu begitu, jangan yang jomplang. Maaf, berarti kalau yang tadi saya belum bisa baca Quran, iya. Mungkinkah calon saya udah bisa baca Quran? Berarti itu bukan termasuk sekufu yang itu. Jadi bukan termasuk area sekufu yang demikian, bukan. Karena hal itu kan masih bisa dikejar begitu. Iya, betul. Ulangi, yang paling pokok dalam istilah sekufu adalah akidah. Yang penting bukan orang sesat calonnya. Yang keduanya adalah persoalan ibadah. Ibadahnya benar. Artinya benar itu adalah tidak mengikuti tata cara ibadah aliran-aliran yang menyimpang. Betul. Akhlak, ya kita sebagaimana kita ketahui, akhlak itu kan perangai yang baik ya, yang menyenangkan kalau kita berdiskusi, menyenangkan kalau kita berbicara. Jadi, itu namanya sekufu. Jadi tidak main kode gitu kalau. Tidak main kode. Apa tuh kode? Ini kawan saya belum tahu Pak Ustadz. Apa tuh? Istilah main kode itu. Tiba-tiba istri banget, nggak tahu kenapa kan? Suami kan suka bingung nih. Nah, itu namanya main kode, Bro. Nah, itu ada pembahasan lain. Ada bab tentang rumah tangga itu. Baik, kita lanjutkan. Pak Ustadz, pertanyaan kedua ini sebenarnya udah terjawab tadi ya. Karena yang bertanya itu Ustadz, saya punya calon yang penghasilannya lebih besar dari saya gitu. Jadi apakah itu akan jadi masalah nanti ketika berumah tangga? Misalkan egonya lebih besar istrinya gitu. Paham. Tapi saya pikir nggak perlu khawatir kalau sudah dalam persoalan tadi saling memahami, justru saling menguatkan. Betul, Ustaz. Begitu kan? Betul, Sebagaimana Ustaz. Siti Khadijah kepada Rasulullah. Ini ciri-ciri dan contoh yang sangat jelas sekali. Iya, Masya Allah. Berarti Insya Allah ini udah terjawab semua ya. Jadi apalagi yang sekufu itu tadi penting karena pemahamannya seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa sekufu itu lebih kepada persoalan akidah dalam beragama, Ustadz ya. Betul. Jadi tidak lagi persoalan dalam persoalan itu tadi. Bukan persoalan usia, bukan persoalan masalah ekonomi gitu. Oke nih. Saya kira sudah cukup nih pembahasan ini. Nanti kita berlanjut ke tema yang lebih dalam, lebih mendekat ke pernikahan ya Ustadz. Kita udah mau mendekat ke pernikahan gimana problem-problem ketika kita mau menyiapkan pernikahan, pertentangan dengan orang tua terkait acara pernikahan. Nah, nanti mungkin ada penutup dulu sedikit Mas. Iya, baik. Jadi untuk sesi kali ini Kang Budi, saya ingin meyakinkan bahwasanya sebagaimana Rasulullah bersabda, fadfar bidati din taribat yadak, bahwasanya ketika kita mau tenang, mau tentram, membangun rumah tangga, maka tidak ada jalan yang paling penting sebagaimana hadits Nabi kecuali orang memilih agama. Betul. Nah, agama ini adalah pokok asas pertama orang untuk membangun rumah tangga, tetapi tidak dilarang untuk memilih hal-hal lain.
cantiknya, martabatnya, kemudian hartanya, tapi yang paling pokoknya adalah agama. Yang keduanya adalah luruskan persoalan tentang masalah tadi, masalah cerminan. Lupakan dengan ada kalimat-kalimat bahwa jodoh adalah cerminan. Jadi orang sangat mungkin mendapatkan kualitas yang lebih baik dan terbaik. Cuman tadi yang jadi persoalan adalah kalau seorang laki-laki harus mampu mengimbangi dong istrinya. Jadi yang pernah saya ibaratkan, kalau ini istri levelnya tangganya 80, kita di 50, lelah dong, capek. Iya betul. Imbangilah kita. Kalau istri sudah bisa baca Quran, kita enggak, ya kita harus mengimbangi. Betul. Itu yang kedua. Dan yang ketiga persoalan sekufu. Sekufu tidak ada urusan dengan ketampanan, kecantikan, tidak ada urusan dengan ekonomi, tidak ada urusan dengan usia. Tapi sekufu itu adalah dia serasi, setara dalam hal akidah yang benar. Pilih akidah yang benar. Dua, sohihul ibadah, ibadahnya yang benar. Dan yang ketiga, yang berakhlak. Masya Allah. Itulah kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Pak Ustadz. Jadi saya punya penutup juga nih. Alhamdulillah. Dengar yang Ustadz tadi, pemaparan Ustadz. Jadi intinya sayangilah orang yang sayang sama Allah, bukan gitu Allah, Ustadz. Masya Allah. Oh iya iya. Terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Jazakallah khairan keseluruhan udah datang Oh, iya. sini. Iya. Semoga Allah memudahkan urusan Ustadz, Amin, ya memberi Allah, ya Rabbal kesehatan. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.